Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk support channel ini. Pada kesempatan kali ini aku membacakan masih di buku Tumbuh Meski Tak Utuh bagian Bahaya Memelihara Kucing Gendut. Namaku Lily dan kucingku gendut. Kuberi nama ia Susan. Susan gendut sekali, sampai jika dia melindasku, mungkin aku akan jadi semut penyet. Kalau saja aku adalah semut. Selain gendut, ia sangat cerewet dan suka mengekoriku kemana-mana. Ke toilet, ke warung, ke seberang jalan di depan rumah, sampai ke kebun apel. Tapi tak apa, aku sungguh menikmati hari-hariku bersama Susan. Walaupun kadang bertingkah menjengkelkan, dia teman ngobrol yang baik. Meong, 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 kata Susan pada suatu hari. Ya, aku menemukanmu tepat di bawah pohon apel yang itu, jawabku. Entah sudah berapa ratus kali, Susan selalu saja tertarik dengan pohon apel yang itu, dan mengulang-ulang kisahnya bertemu denganku pada hari itu. Tepatnya pada hari ayah menceraikan ibu. Hari yang ingin sekali aku lupakan. Tapi sepertinya harus kuingat seumur hidup, karena kucing gendut satu ini selalu cerewet menceritakan momen itu. Sore ini aku masih sibuk di kebun apel bersama Susan. Bulan ini sudah mulai memasuki musim panen raya apel, sehingga aku dan para pemetik apel yang lain harus bekerja lebih keras dan lebih lama. Di tengah-tengah bekerja, tak lupa kuberikan 2 buah apel kepada Susan. Ia suka sekali apel, omong-omong. Namun, ia jauh lebih suka coklat dan keju, 2 makanan pantangan seekor kucing. Tapi Susan suka sekali mencuri 2 makanan itu dariku. Tak apa, toh ia masih sehat-sehat saja. Sayup-sayup, ku dengar seorang ngomel-ngomel di kebun apel bagian sana. Pemilik kebun apel datang, batinku. Lalu aku kembali fokus dengan pekerjaanku. Susan mengeong-ngeong. Pemilik kebun apel datang, ujar salah seorang pemetik apel yang habis tiduran di balik pohon apel di depanku. Kemudian pura-pura sibuk membantuku merapikan keranjang apel. Keranjangku sudah rapi, kataku, tapi tetap membiarkan dia berakting. Suara ngomel-ngomel tadi terdengar semakin dekat. Kulihat pemilik kebun apel sudah tinggal berjarak beberapa pohon dariku. Sambil fokus memetik apel, aku menguping keributan kecil itu. Susan masih sibuk mengeong-ngeong, ekornya berdiri. Jangan kira aku buta ya, sejak masuk ke kebun apel aku sudah lihat siapa saja yang santai berleha-leha. Seru pemilik kebun apel. Ini musim panen raya apel. Bahkan aku membayar kalian 2 kali lipat untuk bekerja lebih keras. Kulihat para pemetik apel itu hanya tertunduk takut. Lalu pandanganku kembali menyisir pohon apel di depanku. Kurai 1 buah yang paling besar. Lalu ku ketuk dengan jariku. Tuk, tuk, tuk. Berbunyi nyaring. 1 lagi apel renyah dan segar ku petik. Kemudian kuulangi lagi, 1 buah, 2 buah, 3 buah. Banyak buah apel yang renyah masuk ke keranjang, sampai sebuah pelukan hangat menyelimuti tubuhku. Sampai juga ke liliku. Aku tersenyum semeringah. Ibu, sapaku kepada pemilik kebun apel, dan membalas pelukannya dengan erat. Dia ibuku. Kulihat Susan melingkarkan ekornya di kaki ibu. Hai Susan, ya ampun, ibu rindu kalian. Lily dan Susan. 1 bulan ibu tidak menengok. Masalah di kota memusingkan sekali, katanya. Dan Lily, maaf, kamu harus melihat ibu datang sambil ngomel-ngomel. Aku tertawa. Ibu dan ngomel-ngomel bukan hal yang aneh, ucapku yang sudah terbiasa dengan ibu yang mengomelkan banyak hal. Ibu terkekeh, lalu pandangan ibu turun ke bawah, pada Susan yang sedang manja di kakinya. Ya ampun, Susan gendut. Kenapa gendutmu terlihat berkurang? Lili pelit kasih makannya, tanya ibu sambil mengangkat Susan ke gendongannya. Susan mengeong mengiyakan. Aku menyeringgit tersinggung.
Padahal, selain makanan kucing harian, Susan kuberi banyak apel, dan bahkan mencuri banyak coklat dan kejuku. Dia bertambah gendut, Bu. Ibu saja yang sudah lama tidak gendong Susan. Makanya lupa sudah seberat apa buntalan bulu itu kemarin, ujarku membela diri. Ibu tersenyum sumringah. Makanya kamu dan Susan tinggallah bersama ibu. Supaya ibu tidak lupa sudah seberat apa Susan kemarin. Ayolah Lily, sekali-kali saja. Pasti ayah tidak keberatan. Wajah ibu berubah sedih. Lagi pula, kenapa kamu lebih milih tinggal bersama orang yang mengacaukan keluarga kita dan membiarkan ibu tinggal sendirian? Meong, 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 Susan ikut-ikut. Ajakan itu lagi, pertanyaan itu lagi, dan meongan itu lagi. Keceriaanku memudar, aku tak suka ditempatkan di posisi bimbang seperti ini. Ayah sakit, Bu, sudah berjuta kali Lily bilang. Meong, 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 kata Susan. Lebih baik aku ikut ibu daripada tiap hari bertengkar dengan ayah yang sedang sakit tapi keras kepala. Meong, 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 kata Susan lagi. Dia pusing mendengar keributan kami di rumah. Aku mendengkus, 2 lawan 1, lebih baik aku diam dulu. Baiklah Lily, kamu tahu selama ini ibu tidak pernah memaksa. Kamu pun tahu kalau pintu rumah ibu selalu terbuka lebar buatmu dan Susan. Ibuku yang baik, aku terharu karena dia selalu berusaha mengerti aku. Lily yang jahat, kamu sudah membiarkan ibumu menua sendirian dan kesepian, kata Susan di balik meongannya. Aku terburu-buru menuju rumah, mataku melayang dan jantungku berdebar tak karuan. Hari ini Susan tak ikut aku memetik apel. Memang kadang seperti itu, namun sore tadi ia berlarian ke arahku dari gerbang kebun. Bukan sedang gembira, malah ekornya terkulai layu. Ia tampak khawatir. Ada apa, batinku? Tentang ayahkah? Aku mulai takut. Tadi pagi aku berdebat panjang dengan ayah. Dia tak mau memakan sarapan yang kumasak payah-payah. Katanya sedang sariawan. Lalu memintaku beli bubur nasi. Dia makan 2 suap, kemudian selesai. Katanya sudah kenyang. Ayah malah menghisap cerutunya sambil terbatuk-batuk. Setelah itu aku langsung pergi. Biarlah, aku mulai lelah mendebat batu. Susan sampai di depanku. Ada apa? Tanyaku sambil meletakkan sebuah apel renyah yang sejak tadi ada di tanganku. Susan mengeong-ngeong. Katanya ia habis main jauh sekali dan melihat ayah keluar dari rumah seorang wanita cantik. Katanya lagi, wanita cantik itu adalah seorang janda yang dicemburui ibu dahulu. Aku sudah pernah dengar cerita itu dari ibu, tentang seorang janda yang selalu diberi banyak perhatian oleh ayah, melebihi perhatian ayah kepada ibu. Janda itu salah satu penyebab ayah menceraikan ibu. Sesuatu di dalam dadaku bergejolak. Aku terburu-buru menuju rumah, mataku melayang, dan jantungku berdebar tak karuan. Susan mengekor di belakangku, kubuka pintu rumah, dan langsung menuju kamar ayah. Kulihat ayah sedang terbaring lesu di kasurnya, wajahnya kuyu dan pucat. Namun yang kini tampak adalah sebuah sandiwara di depan mataku. Ayah tidak menatapku, tetapi aku tahu dia tidak sedang tidur. Aku mau menginap di rumah ibu, aku sudah memutuskan. Tak ada jawaban, namun kulihat kepala ayah mengangguk perlahan. Susan tampak gembira. Meong, 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 jangan hanya menginap Lily, tapi tinggallah bersama ibu, bisiknya. 1 hari, 2 hari, aku dan Susan betah tinggal di rumah ibu. Rumah ibu ada di kota, tapi tak terlalu jauh dari kampung apel, tempat tinggalku. Hari pertama dan kedua, aku sempat ingin menengok ayah. Tetapi kata Susan, nanti saja. Kata Susan lagi, mungkin sekarang giliran janda itu yang menemui ayah di rumah, mumpung aku sedang tidak ada. Rumah ibu besar dan banyak tanaman. Selain itu, di kulkas ada banyak coklat dan keju. Memang kami bertiga ini penggila coklat dan keju. Aku langsung memelototi Susan saat ia ikut-ikutan mengintip isi kulkas.
Ibu sudah memberinya cukup banyak coklat dan keju. Badannya tambah gembrot. Dan kurasa gerak Susan pun jadi lebih lamban. Biarkan saja kucing nakal itu. Aku mulai memikirkan kabar ayah. Seharusnya tidak apa-apa, ada banyak tetangga jual makanan di sekitar rumah. Pun ayah masih lancar berjalan. Kata Susan, ayah mampu-mampu saja berjalan jauh menemui janda itu. Susan mengeong. Janda itu punya anak 4, yang terkecil mirip kamu. Aku kaget dan marah pada Susan. Kaget karena sebuah fakta yang membuatku berpikir buruk tentang ayah. Marah karena Susan membaca pikiranku. Kemudian aku melengkos meninggalkan Susan di dapur. Malam ini sepi. Biasanya malam-malam begini aku, ibu dan Susan menonton televisi di ruang tengah sambil mengobrol, bercanda, dan mengeong. Namun kali ini ibu izin pulang lebih malam karena ada masalah di kebun apel yang perlu diurus. Aku mengiyakan. Aku masuk ke kamar ibu. Beberapa hari ini aku memang tidur bersama ibu, namun aku baru sempat menyentuh kasur. Baju-bajuku pun masih rapi di dalam ransel, belum kumasukkan ke lemari. Sebaiknya aku merapikan bajuku ke dalam lemari. Kuraih ranselku dan kukeluarkan bajuku satu persatu. Satu persatu pula aku masukkan bajuku ke dalam lemari ibu. Lalu mataku menangkap keberadaan sebuah kotak kado di selipan baju-baju ibu. Bukan apa-apa, mataku tertarik pada sebuah foto yang menempel di luarnya. Fotoku saat kecil, dengan sebuah tulisan, "Anak cantik ayah, anak pintar ayah," tulisan tangan ayah. Aku membuka kotak kado itu. Ada banyak kertas, ada banyak amplop dan surat. Aku membukanya satu persatu. Untuk pemetik apelku yang paling cantik, tulisan ayah lagi. Isinya surat cinta ayah, si pemilik kebun apel, kepada ibu, si pemetik apel paling cantik. Aku tertawa membaca isinya yang penuh gombalan. Aku membuka surat yang lainnya. Kali ini surat ayah menyatakan rasa sukanya pada ibu. Kemudian satu surat ayah yang isinya ingin meminang ibu, ingin memberikan kebun apelnya kepada ibu, bahkan akan memberikan segalanya untuk ibu. Mataku berkaca-kaca penuh haru. "Sembunyi di mana kemanisan kalian sekarang?" bisikku. Kubuka surat yang lain, sebuah surat ayah yang meminta ibu kembali ke rumah, karena ibu meninggalkan rumah setelah ketahuan selingkuh. Aku terperanjat, kubuka surat yang lain lagi, surat dari ayah yang meyakinkan ibu bahwa dirinya sudah sehat, tak akan lagi membuat ibu khawatir dan kerepotan. Kemudian surat ayah mengiba pada ibu, memohon untuk tidak diceraikan ibu. Aku tercekat. Yang aku tahu, selama ini ibu adalah korban, dan ayah yang mengacaukan semuanya. Aku menangis sejadinya. Aku melangkahkan kakiku dengan gontai keluar rumah ibu. Aku mau ayah, batinku. Namun tiba-tiba saja Susan sudah mencegat di depan pintu. Badan gembrotnya terlihat hampir menutup pintu. Kali ini Susan tidak mengeong. Dia mengeram. "Minggir, aku mau pulang," kataku. Aku tak sudi tinggal bersama pembohong. Susan mengeram semakin keras. Katanya ayah yang penjahat dan pembohong. Ayah selalu mengusir Susan kalau Lily sedang tidak ada. Kata ayah, Susan bau, nakal dan jahat. Kali ini aku setuju dengan ayah. "Kamu bau, nakal dan jahat," seruku pada Susan lalu menendangnya. Aku pun berlari keluar, pulang ke rumah ayah, menyisakan lolongan Susan di belakangku. Dia sudah tambah gendut dan kesakitan, pasti akan susah mengejarku. Aku pulang ke rumah ayah, bersambutkan sebuah kejutan. Ayah sedang tergeletak lemah di kasurnya. Wajahnya pucat dan napasnya pendek-pendek. Bajunya masih sama seperti 2 hari yang lalu saat aku memutuskan menginap di rumah ibu. Aku panik bukan main, dan bersimpuh di sebelah kasur ayah. Ayah membuka matanya, kemudian tersenyum, dan berbisik, "Anak cantik ayah, anak pintar ayah."
Lalu mata itu terpejam dan tidak pernah terbuka lagi. Napasnya berhenti. Aku meraung, anak cantik ayah, anak pintar ayah, hari ini mau kemana? Pingin jajan apa? Tanya ayah kepadanya. Gadis 10 tahun yang sedang asik dengan bonekanya. Gadis itu semeringah kesenangan. Mau petik apel, mau makan apel, serunya. Apapun inginmu, putri cantikku. Aku berjalan menyusuri sebuah kali di suatu kampung kumuh di sebelah kampung apel. Kedua tanganku sibuk menggotong karung besar yang kusampirkan di pundakku. Sungguh berat, kucing setan di dalam karung ini sungguh berat dan banyak gerak. Badanku dibuat sempoyongan oleh keributannya di dalam karung, ditambah meongan dan geraman yang berisik. Kucing penipu dan penghasut, nyah saja kamu dari sini, balasku di antara rentetan makiannya. Aku meninggalkan karung berisi kucing jahat itu di pinggir kali, berharap ia tak akan kembali lagi. Aku berjalan cepat menuju arah pulang, sebelum kucing itu berhasil melepaskan diri dari karung. Aku sedang terkopoh-kopoh saat seorang wanita berusia dewasa akhir dengan wajah manis dan rambut bergelombang terurai memanggilku. Lili, sapa wanita itu. Aku berhenti dan menoleh, bertanya-tanya siapa gerangan wanita itu. Aku turut berbelasungkawa atas kematian ayahmu, katanya lagi mendekatiku, wajahnya sedih. Kamu siapa? Wanita itu berubah tersenyum. Aku seorang pemungut sampah dari kampung kumuh ini. Ayahmu sering kemari untuk membantuku dan membantu orang-orang di kampung ini, bahkan saat sedang sakit-sakitnya. Aku menyengit, membantu dalam hal apa? Ayahmu orang baik, dia banyak membantu dalam hal tenaga dan materi, pun sering memberikan semangat dan motivasi. Ayahmu orang yang sangat baik, dia sering membantu kami bekerja. Kebanyakan dari kami adalah para pemungut sampah. Dia juga sukarela membantu dalam hal materi. Anak-anakku disekolahkannya tanpa minta timbal balik, karena aku hanya seorang janda, pemungut sampah beranak 4. Aku tertegun. Ayahmu orang baik, Lili. Kami di sini begitu kehilangannya. Janda itu terisak. Aku ikut terisak. Janda yang selama ini kusalah pahami itu meminta izin untuk memelukku. Anak cantik ayah, anak pintar ayah, hiduplah kamu dengan penuh sesal. Susan mengeong dari belakangku. Sekian episode Auditory Book kali ini. Nantikan Auditory Book lainnya.